Suami dan istri ini sudah lama menikah, bertahun-tahun menikah, tapi mereka belum juga dikaruniai seorang anak pun. Awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka sangat harmonis. Namun karena tak kunjung datang seorang anak, hadir seorang anak di tengah-tengah mereka, membuat pada akhirnya rumah tangga mereka agak sedikit bergejolak. Orang-orang di sekitar berkata kepada mereka, kira-kira siapa yang salah di antara mereka? Siapa yang sakit di antara mereka? Laki-laki atau perempuannya? Istrinya atau suaminya? Siapa yang mandul di antara mereka? Begitu kalimat tetangga yang sebenarnya menyakitkan hati mereka berdua. Segala macam ikhtiar pun dicoba untuk dilakukan, termasuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter dan bertawakal akan apapun hasilnya. Maka setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan keluarlah hasilnya, dan begitu berdebar dada mereka, maka sang suami dipanggil terlebih dahulu ke dalam sebuah ruangan oleh dokter. Dan ketika itu sang istri menunggu di luar dengan hati yang berdegup kencang. Sang suami pun akhirnya keluar menatap istrinya dengan pandangan yang sangat sedih dan menundukkan pandangannya. Dan istrinya pun menghampiri sang suami lalu bertanya kepada dokter, "Dokter, bagaimana? Apa hasil pemeriksaannya?" Kemudian sang istri pun memandang suami dan sang suami masih tetap menundukkan pandangannya, menundukkan wajahnya dengan muka yang sangat sedih. Dan dokter mengatakan, "Wahai ibu, alhamdulillah engkau baik-baik saja. Alhamdulillah engkau sehat-sehat saja. Alhamdulillah," kata sang istri. "Lalu bagaimana dengan suamiku?" Sang dokter pun mengatakan, "Ibu, mohon maaf, ternyata suamimulah yang mandul." Sang istri pun tak kuasa memendung air matanya. Ia katakan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ia pandang suaminya, "Wahai suamiku, wahai suamiku." Dan kemudian apa yang terjadi? Sang suami tetap terus menunduk saja, tetap terus berwajah sedih saja. Dan mereka pun pulang ke rumah. Sang istri mencoba menghibur hati suaminya, walaupun ia sendiri pun hancur mendengar kenyataan bahwa suaminya lah yang mandul. Maka berita akan suami yang mandul ini pun tersiar di kalangan keluarga dan kemudian tersiar di kalangan para tetangga, sehingga mereka menjadi buah bibir, mereka jadi pembicaraan. Alangkah kasihannya wanita itu bersuamikan seseorang yang mandul. Alangkah kasihannya wanita solihah itu tidak akan pernah bisa memiliki anak selama-lamanya kalau tetap terus bersuamikan dia. Maka sang istri yang tadinya sabar ini pun mulai sebagai manusia biasa, suatu ketika ia menyalahkan suaminya. "Aku sudah tidak tahan dengan pernikahan ini. Kau tahu betapa aku menginginkan seorang anak. Kau tahu setelah sekian lama aku menunggu, bertahun-tahun aku menunggu agar aku bisa menimang seorang bayi. Tapi itu tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan selama aku menikah denganmu, wahai suamiku. Aku sudah cukup bersabar selama bertahun-tahun ini. Tapi aku adalah manusia biasa. Kau tahu, andai saja aku menikah dengan orang lain, mungkin saja sekarang aku sudah punya anak. Andai saja aku menikah dengan orang lain, mungkin saja aku sudah menimang seorang bayi yang sangat lucu. Kau benar-benar ujian dalam hidupku, wahai suamiku," kata sang istri ini terus berteriak. Dan semakin hari teriakannya itu semakin saja menyakiti hati suaminya. Ia katakan, ceraikan aku, aku tidak tahan terhadapmu suamiku. Aku sangat ingin punya anak dan kau mandul." Sang suami mengatakan, "Istriku sabar, ini ujian dari Allah. Kau tahu Nabi Zakaria alaihissalam? Nabi Zakaria adalah orang yang sudah sangat tua renta dan istrinya divonis tidak bisa memiliki anak mandul, tapi mereka bisa punya anak," kata sang suami ini. Sang istri tidak mau lagi mendengar kata-kata sang suaminya. Ia katakan, "Gara-gara engkau, penyebabnya engkaulah aku tidak bisa memiliki anak. Kenapa sih tidak kau ceraikan saja? Aku mudah saja bagimu kan?" kata sang istri ini sambil terus berteriak-teriak. Dan suatu ketika sang istri ini pun ternyata menderita gagal ginjal. Tidak bisa disembuhkan kecuali harus dioperasi, digantikan dengan ginjal orang lain. Maka sang istri ini pun mengatakan, "Bagaimana dengan keadaanku?" Lalu sang suami ini berkata, "Wahai istriku, maafkan aku.
Aku harus pergi keluar karena ada tugas dari kantorku. Bisa-bisanya engkau pergi keluar kota sementara aku adalah istrimu yang sakit dan membutuhkan bantuan darimu untuk menemaniku. Bisa-bisanya engkau suami macam apa engkau ini? Sudahlah mandul, sudahlah tidak bisa memberikan keturunan, dan sekarang istrimu sakit, kau mau meninggalkannya pula, kata sang istri sambil marah-marah. Namun sang suami ini tetap pergi untuk melaksanakan tugasnya. Dan beberapa bulan kemudian barulah suami ini pulang. Sang istri ketika ditinggal oleh sang suaminya, apa yang dilakukannya? Yang melaksanakan operasi ginjal tersebut. Ternyata ada seseorang yang memberikan ginjal terhadapnya. Kemudian ia katakan ketika suaminya pulang, wahai suamiku, kau tahu ada orang yang memberikan ginjalnya terhadapku. Dialah orang yang sangat baik. Sementara engkau, kemana saja engkau selama ini? Aku menunggu kehadiranmu, aku menunggu kedatanganmu. Namun saat-saat aku membutuhkan engkau, engkau tidak ada, wahai suamiku. Kenapa engkau pergi begitu saja? Dan sang suami ini diam saja. Wajahnya tidak seperti biasanya. Ia tampak terlihat tidak sehat, tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Sang suami ini pun mengatakan, istriku, maafkan aku, memang kemarin itu aku harus pergi. Alhamdulillah sekarang kau sudah lebih baik. Alhamdulillah sekarang kau sudah lebih sehat, istriku. Aku sangat bahagia melihat keadaanmu. Istrinya ini sebenarnya menyimpan rasa marah dan kekecewaan terhadap suaminya. Tapi apa boleh buat? Ya sudahlah, semua sudah terjadi. Waktu terus berjalan dan setahun kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah, sang istri dinyatakan positif hamil. Ia pada akhirnya mengandung dan ia lupa dengan semua kesedihannya. Ia berkata bahwa setelah kesedihan ternyata ada kesenangan. Aku mengandung, dan ia pun melahirkan seorang bayi yang sangat lucu. Dan semakin hari ternyata keadaan suaminya semakin memburuk. Suaminya semakin memiliki sakit yang ia tidak mengerti sakit apa itu. Suaminya pun kembali meminta izin kepada istrinya tersebut. Aku harus pergi keluar kota, wahai istriku. Tapi aku berjanji akan kembali dengan cepat. Dan ketika suaminya pergi keluar kota, di dalam kamar, tak sengaja sang istri melihat ada sebuah buku yang tersembul di balik buku-buku lain. Ia penasaran buku apakah itu. Dan ketika ia melihat dengan seksama, itulah buku harian. Dan ketika sang istri membuka lembar demi lembar, tertulislah, pada hari ini aku sangat sedih karena ternyata ketika kami memeriksakan diri ke dokter, dokter memanggilku dan dokter mengatakan aku sehat dan istriku yang mandul. Maka aku berkata kepada dokter, dokter, aku tidak ingin istriku tahu tentang ini. Aku sangat mencintai istriku, dokter. Apa jadinya kalau dia tahu kalau dia adalah orang yang mandul, wanita yang mandul? Maka aku katakan pada dokter, dokter, katakan pada istriku aku saja yang mandul, dokter. Maka pada hari itu dokter mengatakan istriku baik-baik saja dan aku yang mandul. Pernikahan kami terus berjalan dan istriku meminta untuk bercerai. Bagaimana mungkin aku bisa menceraikannya? Siapa yang mau menikahi wanita mandul sepertinya? Aku tidak akan pernah mungkin mau untuk senantiasa meninggalkannya karena aku sangat mencintainya. Lembar berikutnya sang istri pun membaca, pada hari ini istriku divonis gagal ginjal dan harus ada seseorang untuk mendonorkan ginjalnya. Maka aku pergi jauh untuk apa? Untuk memberikan ginjalku terhadapnya. Aku sangat mencintai istriku. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada istriku. Aku biarkan ginjalku satu aku berikan kepadanya. Dan dokter katakan kalau kau mendonorkan ginjalmu maka kondisimu akan semakin rapuh. Tapi tidak apa-apa. Aku begitu mencintai istriku, begitu kata suaminya. Maka sang istri pun berurai air matanya, suamiku, kau melakukan berbohong ini suamiku. Karena kau sangat mencintaiku, maka aku ini apa? Istri yang durhaka, istri yang bodoh, istri yang tahu diri. Begitu kata sang istri sambil berurai air mata. Ia begitu menyesal dengan kalimat yang ia ucapkan kepada sang suami. Begitu suaminya pulang, sang istri pun menyambut dan menubruk suaminya. Ia bersimpuh di kaki suaminya sambil menangis. Ia katakan, maafkan saya suamiku, maafkan saya suamiku yang telah berlaku zolim terhadapmu. Akulah wanita yang penuh kekurangan ini, wahai suamiku. Jangan tinggalkan aku, kaulah jodohku, kaulah yang paling aku cintai di dunia. Dan aku berharap bisa bergabung bersama denganmu di syurganya Allah. Terima kasih.
kasih suamiku. Begitu kata sang istri ini. Lihat, pembelajaran yang luar biasa. Ketika ada seorang pasangan yang sangat mencintaimu, ia rela berbohong demi kebaikan untuk melindungimu, ia rela berbohong demi kebaikan untuk menyelamatkanmu. Maka wahai para istri, para suami, senantiasalah mencintai pasanganmu, senantiasalah menghargai pasanganmu. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja kebohongan yang dia lakukan sebenarnya adalah karena bentuk rasa cintanya terhadap kita. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, membuat kita lebih cinta pada pasangan kita. Seperti kisah yang berikut ini, insya Allah. Silakan.